kiranya Tuhan Yesus masih memampukan kita untuk boleh dapat beribadah dan melayani Tuhan. Hari ini firman Tuhan bagi kita dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9 dengan judul Sukacita Sejati Karena Beriman. Saya bersyukur boleh dapat mempersiapkan ini semua, ya, walaupun dalam keadaan yang tidak fit atau mendukung, tapi Tuhan yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan sehingga boleh dapat diberitakan pada pagi hari ini. Sama-sama kita membaca Filipi 4 ayat 4 sampai 9. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Nah, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Filipi agar memilih kehidupan yang senantiasa bersukacita, yang tidak tergantung pada situasi hati atau kondisi yang sedang dialami. Seperti Rasul Paulus yang saat itu tetap bersukacita walaupun dia sedang ada dalam penjara yang gelap dengan tangannya terbelenggu. Ternyata penjaranya itu adalah penjara yang sangat-sangat dalam, sangat gelap dan sangat mengerikan. Tapi disitulah Paulus dapat menuliskan firman Tuhan ini dengan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dengan kata lain, dia mau mengingatkan jemaat di Filipi, bahkan dia mau menguatkan juga dirinya supaya bersukacita. Sehingga sampai 2 kali dia katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya mungkin dalam waktu itu keadaannya memang sangat-sangat mengerikan. Jadi Rasul Paulus harus menguatkan dirinya supaya dia juga tetap bersukacita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan, ya. Dan luar biasa ketika kesaksian dirinya benar-benar dapat dia lakukan, firman itu menghidupi dia. Ketika dia sampaikan firman nasihat ini kepada jemaat di Filipi, jemaat di Filipi juga dapat dikuatkan, ya. Terkadang kita hanya bisa ngomong kuat ya, sukacita ya, semangat, kita bilang gitu. Padahal kita sendiri ketika mengalami masalah dan pergumulan, kita sendiri gak semangat. Gimana ucapan kita bisa menjadi berkat bagi orang yang kita katakan itu, karena kalau kita sendiri tidak mengalami. Kita hanya pintar berkata semangat, atau kita hanya pintar berkata kuat ya, padahal waktu kita kena senggol dikit, kita udah gak mampu. Ya, kita udah meleyot, kita seperti kerupuk yang melempem ketika kena air. Nah, Rasul Paulus benar-benar tangguh, ya. Dia mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dengan arti bahwa kita harus bersukacita apapun yang kita alami saat ini. Sukacita bukan karena kita mendapatkan uang, mendapatkan bonus, atau mendapatkan baju baru, mendapatkan berkat yang akan kita terima nanti. Bukan. Kalau hanya itu sukacita kita, berarti hanya sebatas berapa lama kita dapat menghabiskan berkat itu. Contohnya kita mendapatkan bonus uang 1 juta. Ya kita gembira, aku dapat uang.
Nah, selama 1 juta ini ada di tangan kita dan kita dapat pakai, sukacita kita tergantung ya dinilai itu. Ketika sudah kita habiskan, mulai lagi tidak bersukacita. Nah, kita harus bersukacita senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Nah, sukacita memang tidak mengubah keadaan, gak bisa mengubah keadaan kita. Bahkan penjara Paulus tidak terbuka ketika dia memutuskan untuk bersukacita. Dia masih melihat ada belenggu di tangannya dan di kakinya dipasung. Hanya mulutnya yang tidak dilaban, sehingga dia bisa menyanyi, memuji Tuhan dalam keadaan yang seperti itu. Saya rasa Rasul Paulus ini luar biasa imannya. Jarang sekali di zaman ini yang bisa seperti Paulus. Apalagi waktu kita di zaman COVID itu, ya kita melihat orang-orang harus vaksin, kita juga ketakutan. Nanti kalau aku nggak vaksin nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ini, gimana aku mau kerja, gimana aku mau sekolah. Kita nggak bisa, kita tergantung kepada orang-orang, kita ikut-ikutan sama orang-orang. Padahal kondisi kita pun tidak memungkinkan sebenarnya untuk divaksin. Itu adalah ujian yang terberat waktu lockdown itu, waktu COVID, waktu corona. Dan kenapa kita bisa melalui itu? Berarti kita ini adalah orang-orang yang menerima kuasa kemenangan. Dan jangan juga merasa kita hebat. Kenapa? Karena akan ada lagi yang kita hadapi lebih berat lagi ya di zaman sekarang ini. Jadi kalau kita mampu melewati zaman lockdown, zaman COVID, kita harus menambah kekuatan kita lagi supaya kita mampu menghadapi apa yang akan terjadi di depan kita di tahun-tahun ini. Ya, sebelum itu terjadi, firman Tuhan mengingatkan supaya kita bersukacita senantiasa. Memang tidak mengubah keadaan kita, tapi itu akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi setiap masalah atau kesukaran yang ada. Apapun masalah kita sedang di penjara apa? Apakah kita sekarang sedang di penjara dengan sakit penyakit? Apakah kita sekarang sedang di penjara oleh tidak adanya pekerjaan? Apakah kita sekarang sedang di penjara karena kita tidak punya uang? Apakah kita sekarang sedang di penjara dengan kehidupan kita yang gak ngerti harus bagaimana, kenapa harus begini? Di penjara harus terjadi lagi seperti yang lalu. Memang itu tidak mengubah keadaan kita ketika kita memutuskan memilih untuk bersukacita, tetapi itu memberi kekuatan untuk mengatasi setiap masalah atau kesukaran atau pergumulan yang kita hadapi, untuk menanggung sakit penyakit yang diizinkan Tuhan, untuk menanggung setiap masalah yang Tuhan izinkan, kesukaran yang Tuhan izinkan saat ini. Itu diberi kekuatan ketika kita memilih untuk bersukacita. Jadi pilihlah untuk senantiasa bersukacita, bukan bersungut-sungut. Jangan kita bersungut-sungut karena belum ada uang, karena belum ada kemajuan, karena belum ada peningkatan. Orang bilang mundur, padahal itu adalah satu langkah lagi. Berdiam diri sebentar untuk melangkah maju ke depan lebih pesat lagi. Jadi jangan kita bersungut-sungut, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita menambah kekuatan, bersungut-sungut menambah beban. Malah nanti semakin sakit, wajah kita tidak ceria, nampak sekali punya masalah, beban di wajah. Kita punya Tuhan Yesus, Dia yang tahu hari esok kita. Ketika kita memilih untuk bersukacita, berharap, berpengharapan, mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengubah keadaan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Dalam Filipi 4 ayat 4-9 ini, salah satu hal yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita adalah sukacita sejatinya. Sukacita sejatinya yang tidak dipengaruhi oleh apapun, tetapi sebaliknya mempengaruhi keseluruhan hidup kita, yaitu memberikan kita kekuatan, memberi kita pengharapan untuk dapat sampai
sampai ke depan, untuk dapat mampu menang, untuk dapat tetap bertahan dan tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sukacita adalah buah roh. Kalau kita mendapatkan sukacita sejatinya, berarti sudah ada buah roh di dalam hidup kita. Kalau belum ada sukacita sejatinya, berarti belum berbuah sukacita itu. Coba perhatikan kiri kanannya, masih ada gak wajahnya yang kurang-kurang bersukacita? Ya, apalagi melihat kursi yang kosong. Ya, kita harus bisa menghasilkan buah roh, yaitu sukacita sejati yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun yang terjadi, walaupun bagaimanapun sekalipun kita harus tetap bersukacita. Nah, apa akibat sukacita sejati? Itu akan membuat kita yang pertama bisa berbuat baik. Ya, yang pertama bisa berbuat baik. Nah, sukacita dari Allah akan memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Kebaikan adalah bahasa universal yang bisa diterima siapapun. Dengan perbuatan baik kita menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama dan memuliakan namanya. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita melanjutkan kasih Tuhan dengan kita berbuat baik kepada sesama. Itu memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita berbuat baik sebelum kita menerima kasih Tuhan, sebelum kita menerima keselamatan, itu tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi itu adalah untuk diri kita sendiri. Dengan kata lain, seperti bahasa yang sekarang katanya pencitraan, ya, pencitraan. Karena apa? Kita berbuat baik sebelum kita menerima keselamatan, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita mengalami kasih Tuhan, kita bisa berbuat baik. Itu namanya pencitraan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kita nanti menuai. Aku taburlah dulu yang baik, nanti aku pasti menuai. Apalagi kalau soal ke pesta-pesta ini ya, nanti dia undang aku datang, aku kasih amplopku, aku buat namaku. Nanti waktu aku undang dia ke pesta anakku, nanti dia pasti biar datang dia nanti ke pesta anakku, dan dia juga memberi. Ya, prinsip kita seperti itu. Nah, itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri, keuntungan kita. Karena kita sudah berpikir, kali-kalinya ada, hitung-hitungannya ada. Kalau aku nanti kasih segini, buat namaku, biar tahu dia aku kasih segini. Nanti dia biar bisa balas. Itu adalah untuk kemuliaan kita, untuk keuntungan kita, bukan untuk Tuhan, ya. Jadi kita harus berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Kita harus ubah. Kita jangan tuntut balasan dari orang yang sudah kita tabur kebaikan, tapi kita harus yang lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 5 katanya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa kebaikan kita? Tuhan sudah mau datang. Biar itu Tuhan perhitungkan supaya kita mendapatkan upah. Bukan upah yang kita tuai nanti ketika kita sudah memberi kepada orang. Nanti dia akan kasih sama aku. Bukan itu yang Tuhan mau. Berarti nanti kita gak dapat upah lagi dari Tuhan. Biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Lakukan kebaikan, perbuatan baik sesudah kita mengenal Tuhan, sesudah kita menerima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Perbuatan baik yang bagaimana? Yaitu yang memuliakan namanya, yang tidak bisa dibalas oleh orang itu. Supaya apa? Supaya Tuhan yang membalasnya. Firman Tuhan di Mazmur katanya, berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah, karena dia sudah memiutangi Tuhan, katanya.
Kalau kita perhatikan orang lemah, ternyata Tuhan berhutang dengan perhatian kita itu. Itulah perbuatan baik yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan kepada semua orang yang percaya. Bukan perbuatan baik yang menurut kita bisa langsung instan nanti dibalas kebaikannya. Bukan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, bukan pencitraan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang meninggikan Tuhan, di mana orang itu berkata, benarlah dia orang percaya, benarlah di dalam dirinya itu ada Tuhan. Dari mana dia tahu aku membutuhkan uang? Dari mana dia tahu kok bisa dia datang ke sini? Memang benar aku tadi membutuhkan pertolongan, kok bisa dia tahu ya? Nah, itulah yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat ternyata Tuhan yang memerintahkan orang itu untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang itu. Dalam Efesus 2:10 katanya, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita harus hidup di dalam Tuhan supaya kita tahu pekerjaan baik apa yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Karena apa? Karena kita ini buatan Allah. Ya, buatan Allah. Kita ini termasuk anak-anak Allah yang diciptakan oleh Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, yang serupa dan segambar dengan Yesus, dengan Tuhan. Kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik sebelum kita lahir. Jadi supaya kita tahu sekarang pekerjaan baik apakah yang disiapkan Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mengajari kita, yang mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Bukan menuntut untuk menuai apa yang sudah kita tabur selama ini. Kalau itu tidak usah dipikirkan. Banyak orang yang kecewa nanti karena kita sudah ngasih, kenapa dia gak ngasih? Pasti itu aja di pikiran. Waktu dia ulang tahun, aku kasih kado. Waktu aku ulang tahun, kok gak dikasihnya aku yang kado. Nah itu jadi pikiran, itu jadi akhirnya membuat emosi, dan akhirnya membuat jarak kita, hubungan kita jadi jauh. Gara-gara pikiran yang seperti itu. Jadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari pikirkanlah pekerjaan baik apa yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita, supaya kita memuliakan Tuhan di dalam seluruh yang kehidupan kita dan perbuatan baik yang kita lakukan. Kolose 3:17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, di jalankah, atau di sekolahkah, di pekerjaankah, atau di rumah, lakukan semua yang sudah dipercayakan Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini Tuhan, untuk Tuhan semuanya. Aku buat ini yang terbaik semua untuk Tuhan. Sekalipun mungkin dianggap orang ini belum baik, tapi aku sudah berusaha, Tuhan ini yang terbaik. Aku percaya Tuhan ini jadi berkat, sambil mengucap syukur. Baik kita bekerja, Tuhan berkatilah pekerjaanmu ini semua untuk Tuhan. Sambil kita sekolah, Tuhan berkatilah sekolahku. Aku mau lebih lagi giat belajar, semua untuk Tuhan. Harus ada ucapannya, semua untuk Tuhan. Bukan kita katakan, belajarnya aku bagus, nanti aku juara, nanti aku diumumkan di lapangan waktu upacara, juara 1 dia. Bangga, ada kebanggaan yang dengan kata lain memuliakan diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dengan perkataan, entahkah itu nasihat, entahkah itu kata-kata yang membangun, yang mendorong, atau perbuatan baik kita yang diketahui orang ataupun yang tersembunyi, lakukan semuanya itu
nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Aku bisa memberikan ini semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan dan semua untuk Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang ditinggikan di dalam segala kebaikan, perbuatan atau perkataan kita. Jangan sekalipun kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sukacita sejati akan membuat kita yang kedua bisa berdoa dengan syukur. Nah, kehidupan kita tidak terlepas dari khawatir dan ketakutan. Nah, siapa yang tidak khawatir di akhir zaman ini? Banyak orang yang memprediksi nanti tahun 2025 akan terjadi resesi, 2 kali lipat akan terjadi virus lagi, penyakit lagi, lockdown lagi, krisis lagi. Semua ada prediksi, semua orang menjelang akhir-akhir tahun ini pasti akan berusaha untuk mencari peramal-peramal ataupun datang kepada pendeta yang punya penglihatan. Nah, ini sudah salah. Supaya apa? Mungkin dia supaya bisa menyiapkan bisnisnya ke depan, supaya tahu dia apa yang dia buat, gimana dengan uangnya, supaya dia bisa selamatkan hartanya, gimana dengan rencananya. Ya, semua orang tidak terlepas dari khawatir dan ketakutan. Firman Tuhan memang sudah mengatakan semakin hari, semakin tahun, zaman semakin sukar. Tapi jangan sampai kita khawatir ataupun ketakutan, sampai kita berhalusinasi. Bagaimana ini nanti, bagaimana terakhir bunuh diri. Banyak orang yang terjerat dengan hutang saat ini dan tidak mampu membayarnya karena apa? Khawatir, ketakutan akhirnya mengakhiri hidupnya. Jangan sampai seperti itu. Apa masalah yang kita alami saat ini? Apa pergumulan kita alami saat ini yang belum besar dari pengalaman Rasul Paulus, belum sebanding dengan pengalaman Rasul Paulus, tapi dia bisa keluar dari situ. Bahkan dari situ dia bisa membawa banyak jiwa-jiwa. Ada kepala penjara Filipi yang bertobat dan dia membawa seisi rumahnya, bukan hanya percaya Yesus tapi sampai dibaptis. Bagaimana dengan kita? Keluarga kita belum bisa kita bawa. Kenapa? Karena kita selalu khawatir, karena kita ada ketakutan. Yang kita pikirkan adalah diri kita. Aku selamat aja, udah syukur. Mau mikirin yang lain. Ya, nah, yang perlu kita lakukan adalah bersukacitalah senantiasa. Supaya apa? Akibat dari sukacita sejati, dari sukacita yang dihasilkan buah roh yang ada, yang tumbuh di dalam hidup kita, kita bisa berdoa dengan syukur. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada jalan keluar sebagai akibat dari sukacita, yaitu mengucap syukur. Ada mujizat dalam mengucap syukur. Ada jalan keluar dari kita bersukacita, dari kita mengucap syukur. Nah, hati yang bersukacita membuat kita bisa mensyukuri segala keadaan, dan dengan cara itu kita bisa berdoa kepada Allah. Kalau kita panik, kita tidak akan bisa berdoa. Kalau kita khawatir, apalagi ketakutan, kita tidak akan bisa berdoa. Yang ada adalah kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan apa saja. Yang penting kita bisa lepas dari khawatir dan ketakutan. Dia akan bisa berdoa. Ketika kita panik, ketika kita khawatir, ketika kita takut, gak akan bisa berdoa. Apalagi hutang kita sudah jatuh tempo. Gimana ini? Gimana nih? Jalan satu-satunya memang harus ada uang saat itu juga supaya dibayar, supaya selesai, jangan didatangi orang. Memang itu jalan
satu-satunya keluar di dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi berdoa, tetapi menelepon orang-orang untuk memohon berkat, memohon pinjamannya, memohon kalau bisa adalah dikasih, bantulah. Kita nggak akan bisa berdoa. Yang kita pikirkan adalah satu-satunya cara telepon. Hati yang bersukacita memampukan kita untuk berdoa sambil mengucap syukur. Apapun masalah yang kita hadapi, baik itu hutang piutang maupun itu keuangan atau keluarga rumah tangga kita, jangan panik, jangan khawatir, jangan takut. Masih ada Tuhan. Mujizat itu ada. Nyatakan semuanya, segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan kita. Tapi harus ada ucapan syukur. Supaya apa? Supaya kita tidak diperbudak oleh pikiran kita yang mengatakan, itu minta sana, itu cepat, lagi ada di situ, itu cepat. Supaya kita jangan diperhamba oleh mental yang minta-minta. Jangan khawatir, bersukacitalah senantiasa sehingga kita bisa berdoa sambil kita mengucap syukur. Izinkan Tuhan bekerja. Ketika kita berdoa, ketika kita mengucap syukur, izinkan Tuhan bekerja. Dia akan nyatakan kuasanya, Dia akan kerahkan kekuatannya, Dia akan tunjukkan ya betapa luar biasanya ketika kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 4, 5, dan 7 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita harus bergembira karena Tuhan, karena ada Tuhan, karena Tuhan bisa kita percaya, karena Tuhan bisa kita andalkan. Kita harus bergembira, bersukacita karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya Tuhan akan beri kepada kita apa yang menjadi doa dan permohonan kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya, maka Ia akan bertindak. Percaya, kita serahkan, percaya, izinkan Dia memproses semuanya supaya Tuhan itu bisa bertindak. Jangan bilang cepatlah Tuhan, nanti malu aku, tolonglah, cepatlah. Jangan seperti itu. Serahkan, percaya karena Tuhan yang lebih ada di atas, yang bisa melihat waktu yang tepat supaya namanya yang dimuliakan, bukan kita yang didengar, dan akhirnya kita yang merasa Tuhan itu seperti pembantu kita yang harus kita paksa untuk menjawab saat ini juga. Nanti kita nggak bisa mengucap syukur kalau segala sesuatu instan diberikan kepada kita. Itu Tuhan tidak akan mendidik kita, malah akan membuat kita manja. Bergembiralah karena Tuhan, bersukacita karena Tuhan, karena kuasanya, karena janjinya, Dia setia. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan khawatirmu, apa yang menjadi pikiranmu saat ini, kegelisahanmu, sakit hatimu, atau mentalmu yang terganggu, serahkan kepada Tuhan. Percaya kepadanya, Ia akan bertindak. Bukan mencari orang untuk mendukung, minta pembelaan, tetapi serahkan kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang adil, yang bisa membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik kembali. Dia yang tahu mana yang terbaik, mana yang perlu mendapatkan
ganjaran, mana yang perlu mendapatkan pembelaan, mana yang perlu dipulihkan, mana yang perlu dikuatkan, mana yang perlu untuk diproses kembali, serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah kita siap ketika kita memang dinyatakan bersalah oleh Tuhan, kita siap untuk diproses, kita siap untuk menerima segala ganjarannya. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia, berdoa terus, nantikan Dia. Jangan sampai kita berhenti, jangan menyerah, tetapi nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan marah karena orang misalnya cepat kali Tuhan diberkati, cepat kali dia ditolong, cepat kali dia Tuhan maju, padahal dia berbohongnya, padahal dia gak ada yang melakukan kebenaran, padahal dia mana ada dia senangkan hatimu Tuhan. Bahkan dia banyak melakukan tipu daya, ada kemunafikan. Tuhan bilang, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Jangan marah, jangan menyalahkan Tuhan, jangan marah, tapi biarkan diri kita untuk diproses oleh Tuhan, masuk ke next level lagi. Berdiam diri, nantikan Tuhan, jangan marah. Kalau orang sana maju di luar, puji Tuhan, biarkan dia berjalan. Tapi kalau kita masih diizinkan untuk berdiri dulu, berjalan di tempat, ada proses yang mau Tuhan kerjakan. Dan Tuhan bisa, seperti burung Raja Wali, dia harus berdiam diri selama 6 bulan untuk membetulkan sayapnya. Ketika sudah sembuh, dia lebih tinggi, ya, untuk bisa mengatasi badai, sanggup mengatasi badai. Jadi berdiam diri, jangan marah, jangan kutuki, jangan kita keluarkan perkataan kotor, jangan merasa diri benar, jangan marah. Berdiam diri saja di hadapan Tuhan, nantikan saja Tuhan. Tuhan, semua yang kualami, semua yang terjadi, Engkau tahu ya Tuhan. Aku siap dikoreksi, aku siap diuji, aku siap dinyatakan bersalah. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Aku tidak bisa membela diriku Tuhan, Engkau yang tahu segala sesuatunya. Udah, nantikan Tuhan. Kalau memang kita bersalah, Tuhan akan buat kita benar-benar sadar dan berubah, bertobat, tidak lagi seperti itu. Tapi kalau harus melalui diri kita, ya orang lain diselamatkan, orang lain bertobat, dia akan terus mengalami proses itu sampai dia menurun. Jadi ada orang yang membuat kita bertobat, ada juga kita yang membuat orang bertobat. Ya, jadi ada kehendak Tuhan bagi setiap kita masing-masing. Ya, ada kehendak Tuhan bagi setiap kita masing-masing. Dulunya dia tidak mau beribadah, tapi karena ada sesuatu terjadi dalam keluarganya, itu jadinya membuat dia jadi setia beribadah. Dan ketika ada orang juga yang tidak mau dengar-dengaran, kita dipakai oleh Tuhan untuk membuat dia sadar. Itu semuanya kerjaannya Tuhan. Dan kita sendiri gak bisa mendalami segala pekerjaan Tuhan dan rencananya. Yang ketiga, akibat dari sukacita sejati itu akan membuat kita bisa memikirkan hal yang baik. Saat sukacita tidak memenuhi kehidupan kita, yang terjadi adalah pikiran kita mengembara dan memikirkan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, kalau kita tidak bersukacita, kita hanya pikirkan pikiran negatif. Gimana nanti keluargaku ini? Gimana nih rumah tanggaku ini? Cerailah nanti, pisahlah nanti, gimana lah kami,
gak ada lagi bapak kami, gak ada lagi mama kami, kayak mana lagi anak kami ini, kayak mana lah ini, gak ada rumah kami, gak ada, kayak mana kalau ini diusir, gimana kalau ini. Banyak pikiran-pikiran yang mengembara, bahkan kita sendiri yang membuat cerita itu terjadi. Ya, kenapa? Karena sukacita tidak memenuhi kehidupan kita. Yang ada dalam pikiran kita, pikiran negatif. Hati kita juga merasa pahit, kecewa. Pasti nanti terjadi gini nih, pasti nanti ini yang terjadi. Habislah aku, gimana ini, kayak mana nanti. Mengembara pikiran kita, memikirkan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi ketika sukacita Allah bekerja, kita pun dapat memikirkan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Kalau saya merenungkan firman Tuhan ini di Filipi 4 ayat 8, dulu-dulunya saya berpikir yang mana yang manis ya, yang mana yang suci ya, yang mana yang benar ya. Palingan yang enak dilihat lah, keinginan mata yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang indah-indah, kuliner-kuliner yang baik, itu yang manis-manis. Saya pikir seperti itu, yang sedap didengar, yang film-film ya, yang disebut kebajikan, ya kita lihat quote-quote. Saya dulu berpikirnya seperti itu. Dan memang Tuhan bilang bukan itu. Kasih Tuhan pengertian sama aku. Yang mana ini sebenarnya? Walaupun kita membacanya selalu ya, akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mana yang benar? Merasa kalau semua yang benar, berarti kita merasa diri kita yang benar. Banyak orang yang seperti itu. Aku yang benar, dia yang salah. Jadi banyak orang yang memakai ayat ini dalam pengertian yang salah, dalam tafsiran yang salah, dalam translate yang salah. Ternyata tidak seperti itu. Jadi firman Tuhan ini harus dicari lagi, digali lagi lebih dalam, ditanya lagi Tuhan. Kalau belum dapat, tunggu. Kalau belum lagi Tuhan kasih tahu artinya, tunggu. Jangan tafsirkan sendiri, jangan translate sendiri dengan pikiran kita. Ternyata sesudah saya menunggu lama, akhirnya Tuhan bilang, kamu sendiri yang menentukan dirimu. Kalau kau pikirkan yang baik terjadi kepadamu, maka itu akan terjadi. Ternyata itu artinya firman Tuhan ini. Kalau kita berkata sial, maka yang akan kita jalani adalah sial. Kalau kita berpikir, aku ini pasti kena kutuk, dan itu akan terjadi di sepanjang kehidupan kita. Ketika ada yang gagal, kita pasti bilang, pasti ada kutuk ini, harus ditengking ini, harus diusir ini. Nah, itu yang ada di dalam pikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah yang jadi kepada kita. Makanya Tuhan bilang, semua yang benar, semua yang mulia, tuliskanlah, pikirkanlah, rencanakanlah yang baik untuk hidup kita. Itu di pikiran kita. Kita mau anak kita seperti apa? Aku mau nanti anakku berhasil, dia punya rumah yang bagus, nanti aku akan datang ke rumahnya, dan aku akan berkunjung, aku nanti berucapan syukur. Kita pikirkan yang manis, rencana yang manis, yang kerinduan yang manis, apa yang sedap didengar. Itu yang kita pikirkan. Kita tuliskan sendiri, kita mau jadi apa, anak kita mau jadi apa, dan keluarga kita nanti mau jadi apa. Kita pikirkan. Ketika kita sakit, jangan kita pikirkan, aduh kayak mana ini, nanti kayak gini lah terjadi, lumpuhlah dia, terus kayak mana hidupku, kayak mana nanti.
siapa yang kasih makan, siapa yang ini nanti, aduh gimana ini, mengembara. Tapi kalau kita berani berpikir menuliskan cerita hidup kita sebagai penulis untuk diri kita, untuk keluarga kita, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini ya Pak suaminya tidak setia, jangan kita bilang biar aja situ, nanti masuk neraka itu. Nah, kita sudah pikirkan yang itu. Nah, itu nanti akan terjadi kepadanya. Tapi kalau kita pikirkan dia sudah gak setia, menjengkelkan lagi, gak ada apa-apanya, tapi bertingkah, tapi dia berani memikirkan bahwa dia nanti akan dipulihkan Tuhan, dia akan terhormat, dia akan dihormati, dia akan jadi berkat. Kalau kita berani memikirkan itu satu persatu, Tuhan akan buka jalan, maka itu akan terjadi. Kita harus berani menuliskan yang manis, yang mulia, yang disebut kebajikan. Kita harus memikirkan semua yang benar, yang adil. Ketika keadaan terbalik, ya, ketika keadaan tidak memungkinkan, ketika keadaan mustahil, kita harus berani memikirkan yang luar biasa indah. Kalau kita perhatikan seperti motivator Nick Pujipik itu nggak ada tangan, nggak ada kaki, pasti dia berkata sial. Kenapa lah lahir? Kenapa nggak mati aja waktu lahir? Tapi akhirnya dia pikirkan dirinya, dia pikirkan yang benar, yang mulia, dia rencanakan sendiri, dia buat sendiri, dia tuliskan cerita hidupnya, sekalipun dia lihat hidupnya, kenyataannya mustahil. Mana dalam mau perempuan yang mau jadi istrinya, kan gitu. Tetapi luar biasa, dia mendapatkan istri yang cantik dan sudah 2 anaknya. Itu luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa yang dipikirkannya, itulah yang menjadi imannya, itulah yang terjadi. Dia pikirkan, dia imani, dan Tuhan buka jalan, itu semuanya akan berjalan setahap demi setahap, dan akhirnya tercapai apa yang dia pikirkan. Tuhan Yesus nanti datang bertanya, adakah iman di bumi? Adakah imanmu? Kalau tidak ada, maka kita tidak layak untuk dijemput, untuk mendengar nama kita dipanggil nanti waktu bunyi sangkakala. Berimanlah, maka Tuhan akan memberkati, ya, kehidupan kita. Jadilah apa yang kita pikirkan. Semua pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedang didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan. Itu yang dipikirkan, bukan yang negatif-negatif. Nanti yang negatif kita nanti ya jadinya hancur. Jadilah seperti pikiran negatif kita. Karena itu yang kita pikirkan, itulah iman kita. Itu nggak bisa ya dibendung atau dihambat, tetapi itu akan menjadi jalan yang lurus. Untuk itu semakin cepat terjadi ya dalam kehidupan kita. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau orang yang sudah patah semangatnya, nggak bisa lagi dibilang, nggak bisa lagi dipulihkan. Kalau udah dibilang, udahlah, memang kayak gini, udahlah, nggak akan bisa dipulihkan. Tapi kalau dia bersemangat ketika dia menderita, dia akan bisa menanggung penderitaannya. Dan itu adalah obat yang manjur untuk membuat hidupnya diberkati.
bersukacita senantiasa. Hati kita harus gembira, hati kita harus bersukacita apapun yang terjadi. Sekalipun orang-orang bilang, gimana ya, orang percaya tapi kayak gitu keadaannya, jadi takut aku mengikut Tuhan ini. Nanti gak diberkati pula aku, miskin pula aku, gak ada pula nanti uangku. Jadi takut. Makanya munculkan hati yang gembira, hati yang bersukacita. Karena siapa? Karena Tuhan. Itu adalah obat yang manjur untuk sakit penyakit kita, untuk keadaan kita, untuk kekurangan kita, untuk ketiadaan kita. Maka itu akan memberkati hidup kita. Kalau sudah patah semangat, terus kering, habis, hancur, remuk, gak ada yang bisa dilakukan. Jadi kita harus memilih untuk bersukacita, bersemangat, bergembira karena Tuhan. Sukacita sejati itu akan mengakibatkan kita juga bisa mentaati firman Tuhan. Dalam ayat 9 katanya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, sukacita sejati akan membuat kita memiliki kemampuan untuk menerima dan merenungkan kebenaran dari Tuhan. Lebih dari itu, kita juga dimampukan untuk melakukan apa yang telah kita dengar dan terima tersebut. Berkat Allah bagi setiap pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa orang tidak mendengarkan firman Tuhan? Karena dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 katanya, dia memang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ada orang kenapa tidak bisa mendengar firman Tuhan dan melakukannya? Karena dia cepat kali untuk marah. Dia menyimpan amarah di dalam dadanya. Ada segala sesuatu yang kotor dan kejahatan di dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa menerima firman yang didengar, yang sudah tertanam di dalam hatinya dengan lemah lembut. Kalau kita mau mentaati firman Tuhan, kita harus memilih untuk bersukacita. Artinya jangan kita sampai menyimpan amarah di dalam hati. Supaya apa? Supaya firman itu bisa kita dengar, kita terima, dan itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita, membentuk kehidupan kita, bahkan mengubahkan karakter kita, menjadikan kita ciptaan baru. Kalau kita dengar firman Tuhan, tiba-tiba terjadi yang sudah difirmankan sebelum-sebelumnya, sebelum terjadi sesuatu, firman Tuhan sudah mengingatkan kita kalau nanti ini terjadi, lakukan yang ini. Tetapi ketika itu terjadi, yang kita lakukan adalah bukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena kita menyimpan kemarahan. Karena dalam ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Gak mampu membuat kita untuk melakukan firman Tuhan. Gak mampu untuk membuat kita yang berbuat, mentaati, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Jadi buang segala sesuatu yang kotor. Kita yang memfilter, kita memang mendengar, melihat, bahkan mengetahui segala sesuatu yang terjadi, kejahatan, bahkan perkataan-perkataan kotor kita tahu, kita baca, kita dengar. Tetapi yang harus kita lakukan, buang. Biarlah itu sebatas diri kita, dan jangan sampai itu masuk ke dalam hati kita. Kita harus jaga hati kita dengan hati-hati, karena hati inilah kehidupan yang akan menyetir, yang akan memimpin seluruh anggota tubuh kita
dan kita bisa menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Nah, bagaimana caranya untuk dapat bersukacita senantiasa? Kalau tadi kita harus memilih untuk bersukacita, sekarang gimana caranya untuk bisa dapat bersukacita senantiasa? Yang pertama itu selalu renungkan kebaikan Tuhan, jangan melupakannya. Tadi kita sudah dengar kesaksian pujian dari Yehuda, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Dalam Mazmur 103 1-5, coba dibaca. Apa yang nggak boleh kita lupakan? Dalam Mazmur 103 1-5, kalau kita selalu ingat dan kita tidak lupakan, kita akan bersukacita senantiasa. Mazmur 103 ayat 1-5. Firman Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang menyelamatkan kita dari kematian. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang memberkati kita dengan kebaikan-kebaikannya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu Raja Wali. Dia yang memberikan rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi ini tidak boleh kita lupakan. Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan kita. Dialah satu-satunya yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Dialah yang sudah menebus kita dari liang kubur yang tidak, sehingga kita tidak binasa di dalam maut, kekekalan maut. Dia yang memberkati hidup kita. Dia yang merancangkan yang terbaik untuk masa depan kita. Renungkan kebaikan Tuhan, jangan melupakannya. Itu akan membuat kita bersukacita senantiasa. Kalau Tuhan tidak ada melakukan ini, wajar kalau kita tidak mengingat kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan sudah lakukan itu kepada kita, bahkan Dia rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Renungkan kebaikan Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa. Baca Alkitab dan beribadahlah dengan taat dan setia. Lakukan dengan disiplin rohani. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 ini sudah sering diingatkan oleh kita semua. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Tuhan ingatkan kita, melatih diri kita beribadah. Jangan malas-malas, jangan bolong-bolong. Sekarang sudah mau datang, sudah dekat kedatangan Tuhan. Bangun hubungan yang intim. Kalau kita melihat suami kita belum membangunnya, kita harus maju. Kalau kita melihat anak-anak kita masih malas, maju. Dengan kita maju, biarlah orang yang di rumah kita melihat kita. Kalau masih malas dibangunin, maju terus. Jangan jadi tertidur. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa. Berdoa selalu, baca Alkitab, dan beribadahlah dengan taat dan setia. Jangan lupa mengingatkan. Kalau kita sudah baca Alkitab, ingatkan mereka yang belum baca Alkitab supaya dibaca. Jangan pikirkan selamat sendiri. Ingatkan terus, tapi kita maju terus supaya kita selamat. Dalam Yudas 1 ayat 20 dan 21, Yudas 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demi
menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, kita nggak tahu kapan waktunya. Kita harus bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita harus penuh Roh Kudus. Kita dikatakan harus berdoa di dalam Roh Kudus. Supaya apa? Supaya ada rahasia, berdoa secara privat dengan Tuhan. Ada rahasia yang kita katakan kepada Tuhan yang tidak bisa diketahui oleh iblis, sehingga iblis tidak membuat palang-palang kepada kita supaya kita dicegah untuk selamat. Berdoa dalam Roh Kudus supaya Tuhan tolong ketika terjadi sesuatu, ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk dapat bersukacita senantiasa? Mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang dikehendaki dalam segala hal, baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam sakit, dalam sehat, di dalam kita diberkati, di dalam kita kurang, kekurangan, di dalam kita kuat, di dalam kita lemah. Terus mengucap syukur supaya apa? Kita dapat berdoa, dapat mentaati firman Tuhan, dapat kita berbuat baik. Yang keempat, perkatakan selalu janji firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8. Sama-sama kita baca Yosua 1 ayat 8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa yang kita baca dari firman Tuhan, kalau kita baca pas di Tesalonika 5, apa yang kita mau perkatakan dari situ? Ayat 16 kita di situ dibaca, bersukacitalah senantiasa. Aku harus bersukacita. Tetaplah berdoa. Aku harus tetap berdoa. Mengucap syukur. Aku harus tetap mengucap syukur. Perkatakan janji firman Tuhan. Perkatakan terus janji firman Tuhan. Dihafal. Penuhi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, supaya itu yang penuh di hati dan pikiran kita, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang buruk, pikiran negatif yang memenuhi kehidupan kita. Yang kelima, jagalah hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 23, sama-sama kita katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Inilah caranya kita dapat bersukacita. Renungkan kebaikan Tuhan, jangan melupakannya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, baca Alkitab, ibadah dan taat setia. Apalagi sekarang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Berjaga-jaga sebagai murid yang setia di akhir zaman ini. Terus kita mengucap syukur dalam segala hal, perkatakan janji firman Tuhan, dan jagalah hati kita. Ini harus kita lakukan supaya apa? Supaya kita bisa berbuat baik, supaya kita bisa berdoa dengan syukur, supaya kita bisa memikirkan hal yang baik, dan supaya kita bisa mentaati firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan ini kita percaya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Aku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah